Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya. Untuk kali ini kita sudah bersama Mas Adwin. Boleh kenalin dong? Kenalin, nama saya Adwin. Saya pendamping sosial Kabupaten Bandung Barat. Kebetulan di Bandung Barat itu baru kemarin dari Januari, jadi kayak baru 4 bulan. Baru 4 bulan ya? Tapi sebelumnya di Brebes, Jawa Tengah, dan juga di Cimahi. Mas Adwin ini berkelana ya. Berkelana di PKH, di Brebes, terus ke Cimahi, terus ke Bandung Barat. Sekarang ke Bandung. Nanti ada rencana lagi mau kemana? Nggak tahu. Itu sih gimana dari pusatnya aja mungkin. Ke Bali mungkin, ke daerah-daerah yang Mungkin. enak buat holiday ya. Tapi ngomong-ngomong soal holiday, sekarang Indonesia sedang dalam masa yang cukup Cukup memprihatinkan lah, mungkin karena wabah ini kan, seperti yang kita tahu kayak wabah ini di seluruh dunia, bukan cuma Indonesia. Ada wabah global, sudah ada pandemi dari COVID-19 ya, atau kalau orang Indonesia lebih sering menyebutnya wabah virus corona. Ya, jadi untuk ini kita akan membahas tentang bantuan sosial di masa COVID atau pandemi COVID-19. Setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, sebelum kita mulai, kita mengucapin dulu bela sungkawa untuk para korban, terutama mereka yang ada di garis terdepan ya, para tenaga medis. Kemarin lagi ada banyak mereka yang gugur satu persatu. Kita ucapkan turut berduka yang sedalam-dalamnya. Juga untuk para korban ataupun keluarga yang ditinggalkan, bisa diberikan ketabahan dan kekuatan. Tapi untuk saudara-saudara kita yang sudah positif ya, sedang positif COVID-19, itu harus tetap semangat, harus tetap menjaga kesehatannya, jangan berkecil hati, harus tetap semangat. Jadi sejak beberapa bulan yang lalu ya, sekarang posisinya kita ada di bulan April ya, pertengahan bulan April. Ini sudah mulai makin banyak ya. Betul. Kalau tidak salah udah sampai berapa sih? 7.400 gitu. 7.400 ya, yang 7.418. 7.418. Jadi update terkini 7.418, dan beberapa hari lagi kita akan memasuki masa PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Jadi mungkin wabah ini memang dari sedunia juga ya mengalami ya, apalagi di kalau pertama itu mungkin di Cina ya. Cina. Di Cina. Terus kalau untuk di Indonesia pertama kali dinyatakan ada positif tuh sejak tanggal 2 Maret. Dari 2 Maret. Iya, 2 Maret 2020. Pertama itu 2 orang. Oke, yang ini ya, interaksi dengan Betul, yang interaksi sama turis luar atau apa tadi kan sebelumnya. Nah, sekarang di pertengahan April itu udah nyampe 7.400. Banyak banget. Jadi dalam waktu 1,5 bulan itu udah 7.000. Itu yang kita ketahui ya. Belum yang di luar itu, yang belum kecek ataupun yang lainnya. Yang tanpa gejala itu ya. Betul. Katanya ya, yang bisa bahaya. Nah, makanya sekarang Indonesia dalam situasi mungkin tanggap darurat gitu ya, dengan leading sektor di paling depan itu namanya gugus tugas COVID kalau nggak salah, yang diketuai oleh Kepala BNPB. Jadi mulai banyak nih ya yang pemerintah lakukan, termasuk salah satunya untuk pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Untuk Adwin sendiri nggak sih pertama atau ada pengalaman apa sih dengan COVID ini? Sebelumnya kalau misalkan COVID ini kan kita nggak tahu ya siapa yang membawa, siapa yang terjangkit, siapa yang udah positif gitu, karena penularannya tuh sangat mudah gitu. Sangat mudah ya. Misalkan kita ngomong ataupun kita nggak menjaga jarak, kita jarang cuci tangan, itu bisa kena gitu. Dan misalkan kita udah kena pun belum tentu itu ada gejala. Oke. Gitu. Jadi memang ini posisi kita rekaman ini di rumah saya. Kebetulan posisinya nggak terlalu jauh dengan rumah dari Mas Adwin ini. Itu cuma beda kecamatan, sekitar nggak nyampe 5 menit lah ya naik motor. Nah, tapi tadi kita udah langkah preventif juga, udah cuci tangan dan sempat disemprot pakai desinfektan buatan rumah, homemade. Ala-ala, karena kalau beli itu lumayan ya, tapi ya sebenarnya kita pencegahan dan kita masih ada jarak dan lagi sehat ya. Sehat. Alhamdulillah kita berdua lagi sehat. Kita sekarang bakal bahas tentang pemberlakuan PSBB, dan kebetulan di DKI Jakarta dan di Jabodetabek
Bogor, kalau nggak salah Bogor, Depok, dan Tangerang ya. Tangerang, Bekasi. Tangerang, Bekasi itu sudah berlaku, dan di Bandung Raya ada tempat kami ini 2 hari lagi ya. Iya. Katanya hari Rabu. Bertanggal 22 ya. Jadi PSBB ini kadang saya lihat di fenomena di masyarakat masih sulit membedakan antara PSBB dengan lockdown. Betul. Ya. Jadi kalau dulu memang ramai, ayo lockdown, sementara ada juga yang kebingungan nih kan, lockdown itu apa sih? Ngeri juga, cukup ngeri sedap. Makanya di awal-awal corona masuk sempat ada yang kayak barang-barang yang mulai langka. Iya. Banyak banget yang kayak belanjanya sampai berlebihan. Sepengetahuan Mas Adwin nih, PSBB itu apa? Kalau PSBB itu sepengetahuan saya ya, itu pembatasan sosial berskala besar, gitu. Jadi ada beberapa usaha, sektor-sektor usaha yang memang harus tutup, gitu. Berbeda dengan lockdown. Kalau lockdown itu memang semuanya harus tutup. Kalau misalkan PSBB itu ada beberapa sektor yang boleh buka untuk melayani masyarakat, misalkan kayak supermarket, kesehatan atau apa, itu boleh buka. Buka ya. Kalau misalkan lockdown itu benar-benar tutup sama sekali, kita nggak boleh keluar dan banyak yang berjaga gitu. Benar di rumah ya. Benar di rumah. Itu beda. Tapi kita juga tetap harus di rumah ya. Betul, walaupun kitanya cuman PSBB, tapi nggak ada salahnya untuk berjaga diri. Langkah preventif yaitu tetap di rumah aja. Kira-kira nih ya, ke depan nih kan 2 hari lagi nih kita bakal PSBB. Nah mungkin kalau video ini keluar udah PSBB ya. PSBB mungkin. Nah kira-kira kayak gimana sih melihat kondisi kalau 2 minggu kemarin di Bandung itu memang sempat sepi, kayak toko-toko tutup gitu ya, pedagang-pedagang mulai tutup. Nah tapi di minggu ketiga ini, di minggu ketiga bulan April ini kayaknya mulai ramai lagi. Ya kayak dari weekend kemarin itu udah mulai, Sabtu, Jumat itu udah mulai agak rame nih jalan-jalan. Kenapa ya? Atau ada fenomena apa sih kira-kira yang nanti bakal berubah? Mungkin kalau misalkan tadinya memang sepi ya, karena orang takut kemakan berita. Semua orang takut kalau misalkan corona ini di mana-mana gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, udah 2 minggu, 3 minggu, semenjak itu sepi, orang-orang pada sadar ini virusnya mana. Mereka menunggu-nunggu gitu. Virusnya mana? Kita menghindari apa sih sebenarnya gitu. Sebenarnya memang corona ini ya nggak terlihat gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kita menjaga diri untuk tetap di rumah gitu, walaupun itu nggak kelihatan di sekitar kita ya. Mungkin ya justru alhamdulillah ya, kalau misalkan itu nggak ada di rumah kita. Mudah-mudahan kita semua dilindungi ya. Orang-orang ngiranya keluar aja deh, kan nggak ada juga coronanya gitu. Mungkin bosan juga atau padahal bosan itu kan bisa ditahan ya. Iya. Bosan bisa ditahan di rumah. Nah mungkin untuk sebagian kalangan, khususnya mungkin yang menengah ya, yang menengah ke atas itu mungkin dia untuk di rumah dengan perbekalan yang cukup gitu ya. Jadi akhirnya mungkin ya merasa bosan juga gitu. Iya. Bagaimana sih dengan masyarakat atau kalangan-kalangan yang bisa kita katakan rentan? Karena terakhir itu banyak sekali yang di PHK atau juga yang dirumahkan, kayak ada pabrik itu, kenalan saya itu pegawainya semua dirumahkan karena mereka udah tidak bisa beroperasional. Nah ini rentan ya. Nah ini situasi ini yang mungkin ke depan sudah disiapkan oleh pemerintah dengan adanya bantuan sosial. Betul. Nah, ini yang bakal kita bahas nih masalahnya. Bantuan sosial untuk mereka yang rentan miskin dan rentan miskin ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat. Ridwan Kamil itu membagi 2 sektor. Nah nanti akan kita kupas tuntas. Berbicara soal bansos, bantuan sosial ya yang diberikan pemerintah untuk masyarakat itu sebetulnya udah banyak yang sudah berjalan gitu ya. Salah satunya adalah tempat Mas Adwin ini bekerja ya sebagai pendamping sosial di Kabupaten Bandung Barat. Adalah program Keluarga Harapan yang sudah berjalan bertahun-tahun dan akan ada banyak perubahan yang nanti kita bahas selanjutnya. Dan juga ada kartu sembako yang sudah berjalan ya. Betul. Nah kalau untuk di PKH sendiri, untuk di program Keluarga Harapan sendiri ada perubahan apa aja sih? Betul, banyak banget nih. Kalau misalkan di PKH, program Keluarga Harapan itu ketika menghadapi fenomena COVID-19 ini ya, banyak sekali perubahan yang terjadi di dalam PKH. Tentunya dari jumlah bantuannya. Dari jumlah bantuannya itu naik sebesar 25% dari biasanya. Gitu.
Gitu. Dan juga tadinya yang pencairan bantuan itu 3 bulan sekali, jadinya setiap bulan. Oh, setiap bulan sana Betul, pencairan? setiap bulan udahlah naik bantuannya, Ya. setiap bulan lagi. Ya. Nah itu. Tapi untuk yang menerima bantuan PKH itu tidak menerima bantuan yang lain. Oh, oke. Kan banyak tuh bantuan dari Kemensos, bantuan dari provinsi, bantuan kabupaten kota. Nah itu enggak, kalau PKH aja. Kalau yang bantuan dari provinsi dan lain-lain itu untuk orang yang lain. Untuk orang Itu lain ya. kalau Mungkin yang belum tercover oleh program PKH Betul. ataupun yang tidak punya komponen. Nah, jadi kemungkinan nanti informasi ini akan kita tampilkan di sini untuk informasi terbaru yang mungkin sewaktu-waktu bisa berubah. Betul. Tapi kita sampaikan informasi sekarang ini jumlahnya segini untuk bantuan dari PKH. Dan kartu sembako juga nanti akan kita tampilkan bentuknya, apakah ada perubahan atau tidak. Jadi informasi buat kalian yang nonton di rumah ya, nontonnya di rumah ya, Betul, jangan di warung. di warung, jangan di Rumpi, pasar, gosip, jangan di mall. ibu-ibu pulang. Oke, nah jadi kemarin Kementerian Sosial sudah launching program bantuannya yang dibagikan dan diantarkan door to door ya, melalui pos ataupun ojek online dan ojek pangkalan gitu ya, jadi pemberdayaan juga. Nah itu diantarkan door to door ke rumah Mas Adwin. Jadi masyarakat tidak perlu mendatangi suatu tempat dan akhirnya berkerumun sehingga beresiko untuk menularkan ataupun tertular ataupun terjadi penyebaran dari virus corona ini ya. Nah, jadi tunggu aja di rumah ya, makanya jangan kemana-mana, udah di rumah aja udah nggak. Nanti kalau misalkan jalan-jalan ntar nggak nerima bantuan gimana? Pas dianterin lagi nggak ada. Iya, pas dianterin nggak ada gimana? Pusing Diambil sendiri lagi nanti. ya. Nah makanya di rumah aja ya. Kita tekanin sekali lagi, di rumah aja. Tips. Nah sekarang kita bicara tips ya buat kalian yang nonton semua di rumah. Ini kita ada sedikit tips mungkin ya. Ala-ala aja sih. Sebenarnya udah sering banget diomongin tapi kita ingatin lagi. Yang pertama Jaga jarak. jaga jarak, physical dan social distancing ya. Tuh, di rumah aja. Ingat, Keren di rumah ya. aja. Kalau di rumahnya banyakan gimana? Di rumah banyak kan, ya kan rumahnya nggak boleh keluar, nggak boleh ada yang keluar dong. Nggak boleh ada keluar ya, jadi tetap safety. Kalaupun terpaksa harus keluar, lakukan langkah-langkah pencegahan. Betul. Apa aja langkah pencegahan? Cuci tangan, Cuci pakai tangan. sabun sesering mungkin. Karena tangan ini jadi pusat penyebaran juga kalau kita saling nyentuh-nyentuh sesuatu yang di sana tertinggal si virusnya itu ya, bahasanya gitulah. Selanjutnya Pakai masker. pakai masker. Tentunya pakai masker, masker Boleh masker kesehatan, tapi lebih disarankan masker kain. kain ya. Kalau masker kesehatan kan untuk tenaga kesehatan ya. Nah, kalau masker kain juga itu udah efektif Udah sebenarnya. efektif ya. Jadi ada masker kain. Kalau saya pernah lihat itu yang bisa menahan udara untuk tidak keluar. Udara, ya. Ya, jadi jangan juga kain yang tipis banget juga, tapi dia bisa menahan udara biar tidak keluar dan masuk. Selanjutnya Pakai hand sanitizer mungkin, pakai hand sanitizer boleh, tapi lebih disarankan cuci tangan. cuci tangan aja ya, lebih murah. Ya kan sabun lebih murah dari hand sanitizer. Hand sanitizer lagi mahal banget. Lagi mahal ya. Ada lagi dari bapak yang di belakang sana tipsnya? Nggak ada? Masa? Dari kalian ada nggak? Kalau ada tipsnya bagikan di kolom komentar ya. Kita saling berbagi, kita saling menjaga di saat-saat pandemi COVID-19 ini. Satu lagi nih tips untuk PSBB ya. Juga tidak panik buying, karena sebetulnya kayak tadi sudah disebutkan Mas Adwin, itu supermarket masih buka. Jadi kita beli seperlunya aja, sekemampuan kita, dan jangan sampai barang kita malah numpuk dan orang lain membutuhkan, itu Jadi tidak susah. ada ya, jadi susah ya. Kita saling berbagi, saling menjaga. Di sini yang memiliki kemampuan lebih itu juga bisa untuk membantu. Kita saling mengawasi tetangga, jangan sampai ada yang kesulitan tanpa diketahui. Saling menjaga. Yang memiliki kemampuan lebih, ayo berbagi. Dan juga yang merasa kekurangan atau membutuhkan itu jangan diam ya, segera minta bantuan kepada pihak-pihak. Kalau di Jawa Barat itu ada aplikasinya apa ya namanya, lupa, tapi itu bisa untuk melaporkan atau minta informasi terbaru tentang corona. Gitu. Ada, saya lupa, nanti kita tampilkan di sini. Nah jadi segitu dulu untuk update tentang bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 ya. Kalau ada info terlanjut nanti kita akan infokan lebih lanjut di video berikutnya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya Mas Adwin ya. Iya. Nah dekat ya, kita kan di sini kan tetanggaan, jadi Iya. tinggal mampir sini aja. Walaupun tetangga juga kan kita harus jaga jarak nih. Jaga jarak ya, Jaga jarak, nggak salaman. nggak salaman, Nggak boleh salaman. nggak salaman, tidak berpelukan, Ya, apalagi yang lain-lain. apalagi yang lain-lain. Ya.
Itu dulu yang kita bahas. Kalau kamu suka, like dan share video ini. Kalau tidak suka, dislike aja. Kalaupun ingin terus dapat notifikasi atau update terbaru, info terbaru update dari channelnya. Jangan nyuruh dislike atuh. Nggak apa-apa, kita mah fair ya. Kalau nggak suka, Bisi nggak suka sama saya yang terlalu gondrong jenggotnya, atau dengan Mas Adin yang bajunya terlalu merah. Nggak apa-apa ya, dislike aja. Dan kalau kalian yang mau terus dapat informasi terbaru dari kita, nyalakan loncengnya dan jangan lupa subscribe. Sekian dulu, bilang pamit. Adin juga pamit. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.